Persyaratan seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Simak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gurupedia. Pada video kali ini, Gurupedia akan menyajikan tentang persyaratan seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Namun, sebelum Gurupedia sajikan, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya bagi yang belum subscribe ya. Baik, langsung saja Sobat Gurupedia, yang seperti yang diketahui bahwa pemerintah sudah merilis pengumuman mengenai jadwal seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022 melalui nomor surat yang dirilis oleh BKN nomor 43066 B strip KS titik 04.01 garing SD garing K garing 2022. Pengumuman ini tertanggal 19 Desember tahun 2022. Adapun salah satu dari surat ini adalah tentang pengumuman seleksi yang dijadwalkan mulai tanggal 20 kemarin. Dan untuk pendaftaran seleksi tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023. Baik Sobat Gurupedia, perlu diketahui bahwa seleksi P3K Tenaga Teknis itu ada syaratnya yang harus dipenuhi agar bisa ikut dalam seleksi ini. Hal ini dirilis oleh website ssjsn.bkn.go.id garing fak teknis ya. Ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau question ya yang berisi tentang pertanyaan dari masyarakat dan ini langsung dijawab di sini ya. Misalnya persyaratan siapa saja yang dapat mendaftar seleksi P3K Tenaga Teknis, yaitu adalah warga negara Indonesia yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan masing-masing instansi, formasi, jabatan, dan lain-lain selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi. Jadi yang dimaksud peraturan masing-masing instansi ini salah satunya juga formasi jabatan dan berhubungan dengan ijazah ya. Yang kedua adalah berapa batas usianya. Pada saat mendaftar, batas usia pelamar seleksi P3K Tenaga Teknis minimal 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau guru, kita diketahui bahwa batas usianya 60, jadi kalau tenaga teknis atau struktural biasanya antara 56 sampai 58, tinggal kurangi saja 1 tahun ya. Ketentuan umum bagi pelamar, ini perlu diketahui Bapak dan Ibu, silahkan dicatat kalau perlu ketentuan umum pelamarnya. Di website ini juga terdapat ya, apa saja. Yang pertama tidak pernah dipidana selama 2 tahun atau lebih. Ini penting. Yang kedua adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, dan kepolisian. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi bagi mantan pegawai swasta atau PNS, ini yang jelas ada persyaratan ya, yaitu kalau sebagai swasta itu tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, tapi kalau PNS, walaupun diberhentikan dengan hormat, tetap tidak bisa ikut P3K Tenaga Teknis. Yang keempat adalah tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Ya. Dan yang keenam adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Ini juga nanti diperlukan surat keterangannya ya. Dan yang delapan adalah bersedia disempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Ini juga ada beberapa pertanyaan ya, termasuk apakah diperbolehkan menggunakan surat keterangan lulus dari universitas untuk pendaftaran?
Silahkan cek pendaftaran pada masing-masing instansi yang membuka pendaftaran. Jawabannya di situ. Dan yang berikutnya adalah, apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini? Ini juga pertanyaan-pertanyaan ini sering terjadi. Mulai dari seleksi CPNS P3 kemarin ya, tentang akreditasi banyak yang mempermasalahkan. Ini juga dijelaskan di sini bahwa akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan. Jadi ingat, akreditasi pada saat kelulusan, bukan akreditasi saat ini atau akreditasi yang tidak sama dengan kelulusan. Misalnya si A lulusnya tahun 2018, maka akreditasi yang dipakai adalah akreditasi tahun 2018, bukan akreditasi tahun 2022. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi P3K Tenaga Teknis jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K? Ini jawabannya adalah, pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K Tenaga Honorer K2 pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode berikutnya. Jadi ada sanksinya. Jadi yang sudah pernah mundur dari CPNS atau P3K itu saat ini untuk masih belum, karena masih menjalani sanksi tidak dapat mengikuti pengadaan. Dan apakah boleh memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah? Misalnya saya ijazah S2 untuk melamar ijazah S1. Maka jawabannya adalah silahkan gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Artinya, ijazah itu misalnya kita memiliki S2 ataupun S3 sekalipun, kalau misalnya dibutuhkan nilai S1, silahkan gunakan S1-nya. Jadi begitu ya. Apakah ada persyaratan khusus lain? Setiap instansi memiliki persyaratan khusus. Untuk itu, pelamar diwajibkan membaca pendaftaran masing-masing instansi serta memahami secara cermat dan teliti sebelum memutuskan untuk memilih formasi. Jadi, setiap instansi, baik pemerintah kabupaten ataupun instansi pusat, memiliki kebijakan atau persyaratan khusus. Dan itu nantinya akan termasuk dalam salah satu persyaratan yang harus diketahui oleh para peserta. Bagaimana caranya? Nah, di sini di kolom atas ada info instansi. Pada Bapak dan Ibu ya silahkan cek di info instansi. Bapak dan Ibu mau daftar di instansi mana silahkan. Di sini ada banyak instansi. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja. Misalnya adalah pemerintah Surakarta. Ini ada BKN Surakarta. Silakan Bapak Ibu klik dan daftar di sini. Ataupun misalnya kita mau di pemerintah agama, Kemenak. Ini ada dua, yaitu Kementerian Agama dan Pemerintah Kap Agam. Jadi yang dipakai adalah pemerintah Kementerian Agama. Ini web instansinya casn.kemenak.go.id. Namun hal ini masih belum dibuka karena masih main tenis ini sobat ya. Jadi gitu Sobat Gurupedia informasi dari kami mengenai syarat dari seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Silakan Bapak dan Ibu cek dan pahami syarat-syarat yang berlaku. Jika memang masuk dalam seleksi, silakan mendaftar dan semoga tahun ini menjadi tahun terbaik Bapak dan Ibu dalam menjadi anggota ASN atau P3K tahun ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.